Baik, rekan-rekan sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, pada malam hari ini kita diberi kesempatan untuk bertatap muka secara virtual, ya, dengan rekan-rekan seluruh santri yang ada di seluruh wilayah di Indonesia, gitu ya, dalam rangka brainstorming atau diskusi bersama seputar literasi digital di negara kita. Selain itu, tak lupa pula ya, salam serta salawat kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu menjadi suri tauladan bagi kita ya, terutama selain di dunia offline pada masa dahulu. Poin-poin suri tauladannya seperti musyawarah, tabayun, dan amanah bisa kita bawa dan kita pelajari untuk kita terapkan di ruang digital seperti pada saat sekarang ini. Baik rekan-rekan santri dimanapun Anda berada, pada malam hari ini saya akan membawakan ya sebuah materi yang berjudul Santri sebagai Subjek Peradaban Digital. Ketika berbicara tentang peradaban sebuah digital, itu kita akan berbicara dari berbagai macam irisan ya, dari sudut pandang disiplin ilmu seperti itu. Karena peradaban digital seperti yang kita ketahui itu bisa dilihat dari sudut pandang ilmu manajemen, bisa juga dari ilmu komunikasi, sosiologi dan antropologi digital, dan pada akhirnya nanti akan bisa juga dipelajari lebih lanjut yaitu di tentang kebijakan-kebijakan publik. Tapi berhubung basic dan konsentrasi saya adalah di consumer behavior, ilmu manajemen, maka saya membawakan fokus dari judul kita yaitu dari kacamata atau sudut pandang ilmu manajemen, sehingga saya mengambil fokus strategi literasi dan perilaku konsumen informasi untuk membangun ekosistem sosial yang beradab. Artinya nanti kita akan mempelajari bagaimana sebuah konsumen atau pembaca dalam mengkonsumsi sebuah informasi secara etis. Demikian rekan-rekan semua. Baik, jika kita berbicara tentang peradaban digital, maka kita perlu mengetahui apa ya yang menjadi pengantar dan relevansi dari seminar itu sendiri. Ketika kita berbicara literasi, itu artinya cakupannya sangat luas sekali ya. Karena literasi sendiri artinya adalah kemampuan untuk memahami, mengolah, dan menggunakan sebuah informasi seperti itu ya. Literasi sendiri banyak ya, bisa saja berupa literasi dasar, kemudian literasi informasi, literasi digital, media offline seperti penulisan buku, publikasi ilmiah jika itu adalah media online ya, kemudian literasi sains dan lain sebagainya. Nah, kaitannya pada malam hari ini kenapa saya mengambil literasi yang online seperti itu? Karena pada saat ini saya merasa ini adalah hal yang sangat urgen sekali untuk kita pelajari. Sebabnya yang pertama yaitu karena dunia itu mengalami sebuah revolusi informasi yang cepat, masif, dan tanpa batas ya, baik di bidang eh, ekonomi, pendidikan, sosial budaya, politik, dan lain sebagainya. Nah, seperti kita ketahui pada saat ini
media sosial itu sudah menjadi ruang publik baru untuk membentuk opini, nilai, dan budaya. Artinya apa? Media sosial pada saat ini tidak hanya menjadi sebuah tempat berkomunikasi ya, tapi pada saat ini sudah menjadi sebuah ekosistem digital seperti itu. Nah, berkaitan dengan hal ini ya, ada sosial fenomenon gitu atau fenomena sosial ya. Ada beberapa penelitian yang terbaru itu dari teman-teman researcher gitu ya, dari rekan-rekan dari BINUS University Jakarta yang bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin Makassar gitu ya. Teman-teman researcher kita yaitu Irwanto, Mbak Fiarti, dan Unde, mereka melakukan penelitian dengan menyampaikan menggunakan beberapa variabel gitu. Di antaranya digital transformation, kemudian digital discourse ya, kemudian collective culture, youth violence gitu, kemudian collective resonance communication model atau CRCM. Nah, hasilnya dari penelitian teman-teman kita ini ternyata ruang digital di Indonesia itu mempunyai karakter yang unik ya, yang berbeda dengan ruang digital di negara-negara lain. Karena menurut teori CRCM yang mereka hasilkan dari sebuah penelitian itu, kenapa ruang digital Indonesia itu unik? Karena kita memiliki apa yang dinamakan dengan budaya kolektivitas. Sehingga ini menentang daripada teori echo chamber ala barat yang mengatakan bahwa dalam teori echo chamber itu internet atau media sosial atau aplikasi-aplikasi lainnya itu mampu menciptakan segregasi informasi atau keterbelahan ekstrim seperti itu. Nah, hasil penelitian teman-teman kita tersebut ternyata ya 15 sampai 25% menentang ya dari teori echo chamber. Artinya, ruang digital di Indonesia itu masih punya peluang yang bagus karena mereka mampu melakukan sebuah dialog lintas komunikasi. Artinya di sini ruang digital kita ini masih punya peluang yang baik yang bisa kita eh, optimalkan seperti itu sehingga kedepannya ekosistem digital kita menjadi lebih positif ya. Kemudian apa kaitannya dengan rekan-rekan santri ya? Jadi rekan-rekan santri dimanapun berada, sebenarnya sebagai seorang santri berdasarkan penelitian ini, itu mereka memiliki apa yang dinamakan dengan eh, network legitimation gitu ya, atau legitimasi moral jaringan gitu. Artinya penerimaan masyarakat terhadap pesan-pesan yang mereka sampaikan itu sangat besar gitu. Itu berdasarkan penelitian dari Vendis 2024. Artinya apa? Artinya sebenarnya santri itu memiliki sebuah peran strategis ya, baik mereka sadar atau tidak sadar. Ada tiga posisi sentral yang bisa mereka perjuangkan di dunia digital ini. Yang pertama itu yaitu sebagai central resonator atau pencipta narasi-narasi digital yang baik ya. Kemudian seorang santri juga bisa menjadi resonant node ya. Ya ini sebagai penghubung lintas kelompok gitu ya. Kemudian santri juga yang ketiga memiliki peran strategis sebagai seorang fasilitator komunikasi antar komunitas. Nah, dengan peluang-peluang yang bagus, kemudian dengan network legitimation yang bagus, maka kita harapkan santri bisa menjadi arsitek-arsitek peradaban digital di masa yang akan datang. Oleh karena itu, dengan adanya budaya kolektivitas Indonesia yang 15 sampai 25% yang unik dibanding dengan negara-negara lain yang mampu untuk membuka peluang dialog lintas komunitas dan santri juga memiliki etika yang baik sesuai dengan adab-adab kepesantrenan,
maka kita tinggal meningkatkan literasi santri sehingga nantinya peradaban atau ekosistem digital kita menjadi sangat positif ya, seperti itu. Kemudian ketika kita berbicara tentang peradaban digital, maka menjadi sangat penting untuk mengetahui peta perilaku konsumen informasi di era digital ini ya. Nah, berdasarkan data We Are Associate and Hootsuite tahun 2025, ternyata terdapat 215,5 juta pengguna internet ya, atau sekitar 78% dari populasi. Di mana 167 jutanya itu aktif ya di media sosial dengan rata-rata 3 jam per hari. Nah, ini sangat berbanding faktanya sangat berbanding terbalik ya dengan Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia pada tahun 2024 yang ternyata dari jumlah yang sekian besar itu ya, sekitar 215,5 juta, itu pelaku penerima informasi itu hanya 37% yang rutin memverifikasi sebuah informasi. Artinya apa? Artinya informasi yang beredar sangat luas itu tidak diimbangi dengan kemampuan literasi yang baik. Dan ini hal yang sangat menyedihkan ya kalau untuk masyarakat Indonesia seperti itu. Kemudian rekan-rekan sekalian, kita harus memahami tipe-tipe konsumen atau penerima sebuah informasi ya. Yang pertama ada tipenya adalah pasif ya. Artinya mereka menerima sebuah informasi tanpa cek fakta. Ini rekan-rekan sekalian, ini adalah sebuah tipe yang sangat membahayakan sekali ya. Ketika informasi itu diterima hanya sekali seperti itu, mungkin tidak akan berpengaruh hingga ke alam bawah sadar kita gitu. Tetapi ketika sebuah informasi itu didesain secara berulang, kemudian dilakukan sebuah proses operasi informasi yang terstruktur gitu ya oleh pemberi informasi, kemudian si penerima ini tidak melakukan sebuah validasi atau pengecekan gitu ya, maka ini akan menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu bisa menimbulkan kerusakan baik pada pola pikir atau sudut pandang si penerima informasi maupun pihak-pihak lain. Kemudian tipe konsumen yang kedua adalah tipe yang reaktif ya. Ketika mendapatkan informasi yang sifatnya narasi emosional, bukan narasi logis gitu. Maka tipe yang ini akan mudah terprovokasi lalu share gitu atau membagikan. Ini juga tipe yang membahayakan ya bagi kesehatan ekosistem digital kita seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah tipe yang kritis ya. Artinya mereka mampu memverifikasi sebuah sumber dan konteks dengan baik gitu ya. Ini berarti masuk yang kategori 37% yang mampu melakukan verifikasi informasi sesuai data dari Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia itu. Artinya apa? Berdasarkan perspektif digital empowerment, mereka memiliki daya analitis dan kritis yang bagus ya. Kemudian mampu menggunakan teknologi yang memadai dan mampu melakukan sebuah analisa sumber yang jelas gitu. Nah, kita harapkan dengan kondisi ekosistem digital Indonesia yang menyedihkan seperti pada saat sekarang ini, kita mampu untuk selalu meningkatkan persentase daripada tipe konsumen yang kritis ini, yang mampu melakukan sebuah verifikasi informasi. Lalu rekan-rekan sekalian, yang perlu kita ketahui adalah apa sih yang mampu atau yang faktor-faktor yang membuat seseorang itu mudah ya percaya kepada hoax gitu. Nah, berdasarkan penelitian Lab Azufardi gitu ya tahun 2021 di UK gitu ya. Sebenarnya ada dua faktor besar yang menyebabkan seseorang itu
mudah percaya terhadap hoax gitu ya. Yang pertama yaitu apa yang dinamakan dengan heuristic processing ya, atau heuristic search gitu ya, atau mental shortcut gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan heuristic processing? Itu adalah proses pengambilan yang cepat gitu. Proses pengambilan yang cepat, pencarian informasi yang tidak banyak pertimbangan gitu. Biasanya di antara kita semua ya, rata-rata biasanya ketika mencari sebuah informasi gitu, misalnya kalau di Google gitu ya, kita akan mengetikkan satu atau dua kata kunci gitu. Maka akan muncul ya halaman pertama gitu ya. Di halaman pertama itu dari atas sampai ke bawah gitu. Lalu biasanya ketika sudah sesuai dengan pandangan kita, maka kita langsung klik tanpa harus mencari halaman kedua, halaman ketiga gitu. Padahal secara algoritma, halaman pertama itu belum tentu sebuah fakta gitu. Bisa jadi dia adalah hoax atau informasi yang belum tentu valid. Tetapi mengapa bisa di halaman satu? Karena ada yang namanya digital marketing gitu ya. Bisa karena SEO atau sistem pembayaran iklan dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi eh, persoalan selanjutnya, ketika kita sudah melakukan sebuah heuristic processing atau heuristic search gitu ya, maka algoritma itu akan membaca tindakan-tindakan kita untuk memberikan informasi yang hampir serupa. Nah, inilah yang dinamakan dengan confirmation bias. Artinya apa yang sesuai dengan pandangan kita gitu. Maka algoritma dari sebuah metadata itu akan memberikan informasi yang serupa. Jadi ketika kita sudah masuk atau terikat dalam sebuah informasi yang tidak valid, maka kita akan mendapatkan pesan serupa yang berulang. Ini yang membuat pengendapan informasi hoax ke dalam otak kita, dan pada saatnya nanti ini akan bisa menyebabkan ekosistem digital kita akan menjadi semakin memburuk ya. Seperti itu. Kemudian apa sih ya konsep peradaban digital dan ekosistem sosial beradab yang kita tawarkan ke masyarakat Indonesia, khususnya ke rekan-rekan santri dan generasi penerus pada umumnya gitu ya. Yang pertama apa yang perlu dipahami tentang peradaban digital? Artinya peradaban digital itu adalah sebuah eh, teknologi informasi yang mendominasi komunikasi, pendidikan, terus ekonomi, sosial budaya, politik, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, ketika kita berbicara dengan kata peradaban, berarti tidak cukup hanya dengan yang namanya teknologi informasi yang mendominasi ya. Berarti kita butuh yang namanya, yang kaitannya dengan peradaban adalah nilai, etika, dan norma. Bagaimana kita bertindak di dalam sebuah ruang digital. Kemudian apa yang dimaksud dengan ekosistem sosial digital seperti itu? Ketika berbicara ekosistem berarti kita berbicara tentang jaringan-jaringan atau pelaku-pelaku dalam sebuah ruang digital. Berarti kita berbicara eh, tentang interaksi virtual yang dibentuk konektivitas, algoritma, dan konten ya. Berdasarkan penelitian Kevin ya tahun 2016 di Australia gitu, ternyata yang mempengaruhi interaksi virtual di dalam sebuah konektivitas, algoritma dan konten adalah motif intrinsik ya dari si pembuat konten. Ketika seorang pembuat konten itu memiliki wawasan yang bagus, terus narasi yang bagus, seorang literat gitu ya, itu maka konten yang dihasilkan adalah konten yang berkualitas, yang akurat gitu ya. Sehingga ini akan mempengaruhi ekosistem sosial digital kita menjadi sehat. Nah, sebaliknya, ketika sebuah eh,
konten itu dihasilkan oleh seseorang yang memiliki motif intrinsik tetapi wawasan yang tidak memadai gitu ya, yang berorientasi kepada viralitas dan lain sebagainya, maka ini akan memperkeruh ekosistem sosial digital kita sehingga eh, banyak yang terjadi seperti kita lihat sekarang ini ya, seperti konten receh, terus flexing, eh, prank dan lain sebagainya, yang ini menunjukkan eh, rendahnya literasi seorang pelaku atau seorang pembuat konten. Nah, ini yang menjadi tantangan kita. Kemudian rekan-rekan sekalian, apa itu masyarakat digital yang beradab gitu ya? Artinya dalam sebuah tatanan masyarakat digital yang beradab, kita mesti mengerti apa itu etika, empati, tanggung jawab ya, atau digital etik gitu. Tidak berbeda jauh lah rekan-rekan sekalian dengan dunia offline gitu ya. Ketika pemerintah misalnya mencanangkan atau memprogramkan atau para birokrat global gitu ya, mencanangkan misalnya seperti green economic gitu ya, atau blue economic ya, program energi hijau, terus green jobs dan lain sebagainya, Indonesia Hijau 2060 dan lain sebagainya. Kita membutuhkan apa yang namanya land etik gitu. Nah, bagaimana masyarakat kita mampu untuk mewacanakan itu di ruang digital secara sehat? Maka perlu ada namanya literat, wawasan yang bagus, kemudian kita memiliki digital etik yang memadai gitu ya. Maka kita bisa membuat narasi-narasi yang positif begitu rekan-rekan. Kemudian apa sih yang menjadi tantangan bagi kita semua gitu ya? Maka yang menjadi tantangan dalam sebuah ekosistem digital itu salah satunya adalah algoritma dan budaya viral yang mendorong konten sensasional. Ini biasanya adalah konten-konten yang tidak bermutu ya, yang sifatnya adalah clickbait dan non-informatif seperti itu. Kemudian rekan-rekan santri, baik yang masih di pesantrenan ataupun yang sudah alumni di perguruan tinggi dimanapun berada gitu ya. Terus apa sih ya yang dimaksud dengan kekuatan adab dalam dunia cyber gitu? Dalam adab kepesantrenan yang namanya budaya tabayun, ya, kejujuran, husnuzon, tanggung jawab moral, dan lain sebagainya gitu ya. Itu sudah jelas diajarkan ya dalam dunia pesantrenan. Kemudian dalam dunia digital juga itu sangat membutuhkan apa yang dinamakan dengan moderasi etika untuk melawan hoax dan ujaran kebencian. Artinya di sini peran santri itu adalah yang pertama bisa sebagai filter informasi, ya, membedakan mana yang konten yang bermutu atau tidak, bagaimana sebuah konten yang beretika atau tidak, bagaimana konten yang bernarasi positif atau bernarasi negatif, maka santri memiliki peran yang signifikan dalam hal ini gitu ya. Karena sebagai narasi alternatif ya, selain mengenali ya mana yang bagus atau enggak, tapi dia juga harus memiliki terobosan-terobosan untuk mengcounter isu-isu tersebut gitu. Yang pada akhirnya santri nanti akan menjadi pendidik digital di ruang digital kita ya. Kemudian selanjutnya kita berbicara tentang fenomena hoax, hate speech, dan disinformasi gitu. Ketika kita berbicara tentang hoax, itu maka hampir di semua bidang kehidupan itu ada gitu ya. Baik hoax di bidang kesehatan, pendidikan, politik identitas, SARA, sosial budaya, dan lain sebagainya, yang pada akhirnya ini akan menimbulkan polarisasi di masyarakat kita gitu ya, dan distrust gitu. Nah, berbicara tentang hoax ini ya, sebenarnya untuk mengenali hoax secara
garis besar itu ada 4 poin ya. Biasanya hoax yang pertama itu yang dibangun budayanya, logikanya adalah logika viralitas ya, bukan logika kebenaran gitu. Yang kedua, biasanya dia menggunakan narasi-narasi emosional, narasi sensasional gitu ya, bukan narasi logis ya. Kemudian beritanya itu biasanya non akurasi ya, atau tidak akurasi gitu. Dan sumber maupun tujuan kepentingannya biasanya itu tidak jelas, terutama dalam hal kredibilitas sumbernya. Nah, berkaitan dengan hoax ini bisa datang dari mana saja gitu. Bisa dari oknum masyarakat itu sendiri, bisa juga dari oknum pemerintahan ya, dan lain sebagainya. Misalnya hoax di bidang kesehatan, kita bisa menelusuri gitu ya. Ketika ada sebuah konten di bidang kesehatan yang kita tidak tahu sumbernya dari mana gitu, misalnya di bidang pengobatan gitu, mengatakan bahwa produk tertentu bisa memberikan kesembuhan yang paripurna gitu. Ternyata ketika kita menjadi seorang literat dan mampu menelusuri ya jurnal-jurnal kesehatan, misalnya dari Oxford, dari Harvard gitu. Nah, ternyata fakta yang kita dapatkan sangat berbeda sekali dengan apa yang disampaikan dalam konten tersebut. Jadi itu merupakan salah satu contoh hoax gitu. Maka kita perlu hati-hati dalam hal ini. Kemudian rekan-rekan santri sekalian, selain hoax biasanya ada bentuknya itu adalah ujaran kebencian ya. Nah, yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita, biasanya ujaran kebencian itu justru sering lolos moderasi ya. Bisa karena konteks bahasa lokal kita berupa sindiran-sindiran atau kalimat-kalimat yang dimodifikasi dengan angka-angka ya, sehingga algoritma dari sebuah metadata tidak mampu membaca bahwa itu adalah ujaran kebencian gitu. Sehingga biasanya under moderate gitu atau justru dipertahankan dan tidak di take down gitu. Nah, yang sangat disayangkan justru kadang-kadang ada sebuah konten itu yang bagus gitu ya. Konten yang bagus, yang bernarasi positif, tapi malah kadang-kadang over moderate atau terkena take down dan lain sebagainya. Ini juga persoalan-persoalan yang mesti rekan-rekan dimanapun berada bisa diperhatikan. Gitu. Kemudian siapa sih yang paling rentan gitu terkena fenomena hoax, hate speech, disinformasi dan lain sebagainya? Biasanya yang pertama adalah netizen muda ya. Jadi netizen muda ini bukan dalam ukuran usia, tapi dalam ukuran jam terbang seperti itu. Biasanya mereka menjadikan media sosial itu sebagai satu-satunya eh, sumber berita gitu loh, menjadi rujukan utama gitu. Padahal berdasarkan info ya dari praktisi literasi digital gitu ya, itu dalam sebuah media sosial justru itu menjadi sumber ya. Banyak sekali hoax di dalam sebuah media sosial. Dalam per tahun bisa ditemukan hingga ribuan konten yang sifatnya itu adalah hoax gitu. Nah, ini merupakan tantangan tersendiri bagi seorang netizen muda gitu. Kemudian siapa lagi yang paling rentan ya? Yang berikutnya adalah santri pemula. Santri pemula itu yang biasanya dia di dalam pesantrenan berkutat dengan kitab-kitab kuning, pengajian kitab dan lain sebagainya gitu ya. Maka ketika dia memegang sebuah gadget gitu, kemudian mendapatkan informasi gitu, maka biasanya mereka ini menjadi objek ya, menjadi sasaran konten yang sifatnya disinformasi gitu. Karena para santri pemula biasanya tidak memiliki literasi yang baik. Kemudian pengguna-pengguna baru juga paling rentan itu. Biasanya yang tinggalnya di wilayah pinggiran kota ya atau di pedesaan yang jauh untuk fact checking ya atau
cek sumber yang kredibel gitu. Ini juga yang bisa sering terkena dari sasaran konten disinformasi. Kemudian rekan-rekan sekalian, apa sih solusi untuk menghadapi hal-hal yang seperti ini? Yang pertama, seperti yang kita jelaskan sebelumnya, harus ada namanya literasi digital ya, berbasis ada pesantren. Kemudian moderasi konten berbasis AI dan konteks lokal gitu ya, misalnya LLM, C3MOD gitu. Dan bisa juga dengan kolaborasi multi pihak ya, baik misalnya dari pihak pesantren, kemudian dari pihak pemerintah seperti Kominfo, kemudian dari masyarakat berupa komunitas-komunitas, praktisi literasi digital, dan lain sebagainya. Jika ini bisa melakukan sebuah kolaborasi yang bagus gitu ya, maka peluang kita menjadi besar untuk menjadikan ekosistem digital kita menjadi lebih sehat gitu. Kemudian ketika berbicara literasi digital, kita mesti ngerti ya apa konsep level dan kompetensinya gitu. Nah, menurut UNESCO tahun 2018, literasi itu artinya adalah kemampuan untuk menggunakan, memahami, dan mengevaluasi info digital secara etis gitu ya. Nah, ketika berbicara memahami itu artinya kita harus mengerti ketika sebuah konten itu harus kita lihat tidak hanya secara tekstual gitu, tetapi juga kontekstual gitu. Harus bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Jadi bisa saya analogikan atau saya informasikan, misalnya dilihat dari manajemen filsafat ya, bisa kita jelaskan eh, berdasarkan beberapa teori gitu ya. Misalnya kita mengenal ada namanya teori Hens Dilemma gitu ya. Jadi teori-teori ini pada dasarnya adalah alat uji moral gitu ya. Alat uji moralitas berbasis skenario. Nah, dalam Hens Dilemma itu dijelaskan diskenariokan ada seorang suami ya yang memiliki istri yang sakit, kemudian harus mendapatkan pengobatan untuk sembuh. Nah, obat ini harus ditebus di apotek gitu dengan biaya yang sangat tinggi dan tidak ada diskon. Kemudian suami ini memiliki peluang untuk mencuri obat tersebut supaya istrinya sembuh. Dari sini ada konsep-konsep atau ada yang namanya konflik kepentingan ya. Jadi hak kepemilikan dengan hak untuk hidup ya. Kemudian kepentingan pribadi berbanding dengan kepentingan kolektif gitu ya. Kemudian keadilan berbanding bertabrakan ya, berseberangan dengan hukum formal gitu. Atau bisa juga dijelaskan dengan teori trolley teori gitu ya, yang diskenariokan dalam sebuah kereta api yang gerbongnya itu penuh penumpang gitu ya. Ada seorang masinis yang dia harus memilih dua pilihan nih gitu ya, dan tidak ada pilihan lain. Ketika dia memilih ke kanan, maka dia akan menabrak 5 orang untuk menyelamatkan eh, gerbong yang penuh dengan isi penumpang ini gitu. Atau dia harus berbelok ke kiri, menabrak 1 orang untuk menyelamatkan penumpang yang dalam gerbong itu. Nah, kalau mayoritas kita semua gitu ya, sebagai penerima informasi, logika kita akan berpikir memilih untuk menabrak yang 1 orang ya, mengorbankan 1 orang untuk menyelamatkan seluruh penumpang dalam gerbong itu gitu. Daripada harus menabrak yang 5 orang tadi. Tapi logika ini akan berbeda ketika si masinis atau 1 orang yang depan dia itu tadi adalah orang yang paling dekat
atau orang yang paling berpengaruh, misalnya orang tuanya, ayahnya, ibunya, atau orang yang paling berjasa terhadap dia gitu ya. Mungkin si masinis akan berubah pikiran untuk lebih baik menabrak yang 5 orang dan menyelamatkan seluruh penumpang dalam gerbong dan menghindari 1 orang yang berjasa untuknya gitu. Nah, rekan-rekan sekalian, dari skenario-skenario di atas, maka kita bisa pahami bahwa hampir semua konten yang beredar itu artinya konflik kepentingan ya, sesuai dengan kepentingan dari si pemberi informasi gitu loh. Artinya apa? Kita mesti paham ya, skeptisisme yang sehat gitu. Kita tidak boleh menelan informasi secara mentah-mentah. Artinya semua kita harus mampu melihat dari berbagai sudut pandang. Informasi ini ditujukan untuk apa, ya. Kemudian kepentingannya apa, kemudian peluang-peluang itu apa saja, sumbernya dari mana, maka itu harus kritis dan analitis seperti itu. Kemudian menurut Kemdikbud ya, itu ada 4 pilar ya yang berkaitan dengan literasi, yaitu etika, keamanan, budaya, kecakapan gitu ya. Kemudian menurut Kathy ya, tahun 2025, researcher dari USA gitu, bahwa dalam berliterasi digital itu tidak hanya kemampuan teknis ya, kemampuan teknis dalam arti mengoperasikan sebuah aplikasi atau teknologi ya, tapi kita dalam berliterasi dalam sebuah media sosial atau dalam sebuah ekosistem digital gitu ya, kita harus memahami apa yang dinamakan dengan digital understanding gitu. Harus ada analisis kritis dan kita harus paham, sadar dan dampak dari sosial etis atau yang kita kenal dengan digital effect gitu. Nah, rekan-rekan sekalian, kemudian apa itu yang dinamakan dengan digital identity dan personal branding santri ya? Yang pertama kita mesti memahami apa itu jejak digital gitu ya. Jejak digital itu meliputi yang aktif ya, seperti unggahan konten-konten kita, kemudian postingan-postingan kita, komentar dan lain sebagainya. Dan jejak digital pasif bisa juga dengan metadata, riwayat pencarian dan lokasi. Nah, jejak digital ini kita mesti jaga gitu. Karena pada saat ini jejak digital ini sudah menjadi apa yang dinamakan dengan portofolio digital ya, portofolio publik gitu, etalase karakter kita ya, yang bisa dilihat oleh keseluruhan gitu. Dan ini juga bisa membuat mempengaruhi reputasi kita dalam ruang digital. Bahkan juga reputasi karir, karena pada beberapa perusahaan ya seperti Microsoft, kemudian Linux dan lain sebagainya, biasanya mereka dibandingkan ijazah, mereka lebih memperhatikan jejak digital kita dalam mereka menerima sebuah karyawan gitu ya. Kemudian apalagi yang perlu kita perhatikan? Yang pertama ya berikutnya yaitu strategi branding ya, integritas, kompetensi dan empati. Integritas artinya adalah konsistensi kita untuk selalu mampu menjaga dalam mengunggah konten-konten yang baik gitu ya. Kemudian kompetensi kita kemampuan menggunakan sebuah teknologi ya dengan kecakapan, dengan eh, etika dan empati. Nah, intinya strategi branding mesti kita jaga betul. Maka ketika jejak digital dan strategi branding kita udah pas, maka diharapkan santri itu mampu menjadi sebagai duta moral online pada masa depan gitu. Kemudian rekan-rekan semua, apa sih yang menjadi strategi literasi konsumen informasi itu? Yang pertama, ketika kita mendapatkan sebuah sumber gitu ya, mendapatkan sebuah informasi gitu ya, maka kita harus melakukan cek fakta.
Bisa misalkan melalui dari turn back hoax gitu ya, yang diciptakan oleh Mavindo, sebuah komunitas ya masyarakat anti fitnah Indonesia gitu, itu bagus ya. Kemudian cekfakta.com atau melalui AI seperti ChatGPT, Gemini dan lain sebagainya ya. Kemudian setelah melakukan pengecekan, kita harus memahami apa yang dinamakan dengan tabayun digital, terutama masalah sumber ya. Dari sumber dari mana berita itu digunakan untuk apa, kepentingannya apa gitu ya. Kita mesti melakukan verifikasi yang mendetail gitu ya sebelum kita share atau membagikan eh, kepada rekan-rekan yang lain. Kemudian kita juga perlu menerapkan dalam diri kita yang dinamakan dengan skeptisisme sehat ya. Artinya kita jangan menelan mentah-mentah sebuah informasi ya. Tanya dulu siapa sumbernya, apa buktinya ya, ya yang seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Kemudian bagaimana cara untuk membiasakan kita memiliki pola pikir tersebut? Salah satunya kita melakukan rutin latihan analisis konten viral yang misleading, yang hoax dan lain sebagainya, sehingga kita mampu membedakan mana sebuah konten yang memang bernarasi baik, kemudian memiliki fakta yang jelas gitu ya, dengan konten-konten yang bernarasi negatif yang memiliki tujuan yang menyebabkan keterpecahan atau segregasi komunikasi gitu. Kemudian dalam arus viral ya dan budaya pop digital, santri itu memiliki tantangan-tantangan yang banyak ya. Dalam konten yang kita temui dalam keseharian kita ya, baik di Facebook, Instagram, ya, Telegram dan lain sebagainya, itu tantangan kita banyak sekali apa yang dinamakan dengan budaya flexing, prank negatif ya, konten receh, di mana biasanya budaya flexing ini menampilkan pamer kemewahan gitu ya, untuk menunjukkan sebuah status sosial. Bisa juga dengan prank negatif. Prank negatif di sini artinya adalah eh, memanfaatkan ketidaktahuan atau ketidaksadaran sesaat dari seseorang untuk dijadikan sebuah hiburan atau bahan tertawaan gitu ya. Kemudian konten-konten receh yang biasanya itu sifatnya ya ketawa-ketawa tanpa nilai edukasi, tanpa akurasi dan lain sebagainya. Ini adalah tantangan yang harus kita rekan-rekan sekalian hadapi gitu ya, agar ekosistem digital kita menjadi lebih sehat. Kemudian apa kira-kira strategi yang bisa rekan-rekan terapkan gitu ya? Apakah full adaptasi gitu ya, atau justru kita melakukan sebuah penolakan atau resistensi gitu ya? Maka strategi yang paling tepat adalah selective adaptation gitu ya. Kita mengikuti tren yang positif, tapi kita menolak atau memodifikasi menjadi sebuah narasi yang positif terhadap konten-konten yang merusak. Nah, setelah kita memiliki strategi, maka tujuan kita adalah dakwah digital ya, dengan format kekinian, tetapi nilai-nilai yang kita sampaikan adalah yang tetap sesuai dengan yang disampaikan atau pesan-pesan dari ajaran Nabi gitu ya. Ini bisa dilakukan dengan 3V framework gitu. Kemudian eh, kolaborasi pesantren ya, akademisi dan komunitas masyarakat gitu ya. Itu sangat penting dalam membantu santri dalam berliterasi yang baik. Misalnya melalui pengasuh atau guru itu bisa ditanamkan etika dalam bermedia mulai sejak dini ya terhadap santri-santrinya. Kemudian akademisi bisa memiliki pemahaman ya digital sosial fenomenon ya atau sosial atau fenomena sosial digital. Kemudian komunitas medsos ya, komunitas masyarakat misalnya melalui yang namanya tempat latihan produksi konten positif gitu. Kemudian ada juga studi kasus ya
santri melek digital ya melalui laboratorium praktek literasi digital gitu. Eh, Beberapa pengamatan saya ada beberapa pesantren ya di Indonesia yang menerapkan santri melek digital ini. Misalnya pesantren Al-Mizan Lumajang ya. Al-Mizan Majalengka ya, maaf sorry. Itu dia bekerja sama dengan Telkom untuk pesantren Go Digital gitu ya. Atau ada juga pesantren Nurul Jadid di Probolinggo. Nah, rekan-rekan santri dimanapun berada, mungkin ini bisa dijadikan acuan ya, atau semacam studi banding untuk meningkatkan literasi ke pesantrenan kita. Kemudian bagaimana ya roadmap gerakan santri literat digital gitu ya. Misalnya kita diawali dengan pembuatan tim cyber literasi santri nasional, misalnya bisa seperti komunitas CS Mora gitu ya, atau komunitas yang lainnya gitu ya, yang nantinya bisa disebarkan ke seluruh pesantren gitu. Jadi sistemnya ketertular ya. Kemudian santri itu berperan dari konsumer yang awalnya adalah objek informasi atau hanya menerima informasi gitu ya. Diharapkan mereka menjadi kreator atau arsitek-arsitek peradaban digital. Kemudian tahapannya adalah inisiasi ya. Kemudian inisiasi bisa berupa kurikulum ya, kurikulum digital ya tentang literasi gitu, kemudian penguatan kapasitas ya. Kemudian ekspansi ke teman rekan-rekan yang lain, kemudian kita bisa lakukan sebuah evaluasi. Jadi demikian rekan-rekan semua. Jadi ruang digital itu bukan sekedar tontonan ya, bukan sekedar ruang publik baru, tetapi bagi generasi penerus Indonesia ya, khususnya rekan-rekan santri ya atau generasi muda yang lain, ini adalah medan perjuangan ide dan moral ya. Mari kita bersihkan ruang digital dari ujaran kebencian, dari kebodohan, dari flexing, narasi-narasi negatif dan lain sebagainya ya. Kita mengharapkan santri ya menjadi subjek perubahan ya, agent of change ya, bukan hanya penonton sejarah digital. Mungkin pada pertemuan kali ini saya bisa menyampaikan materi. Mungkin kalau ada rekan-rekan yang ingin bernarasi atau memiliki ide-ide yang baik gitu ya. Apakah ada ide untuk membentuk sebuah komunitas untuk pelatihan konten dan lain sebagainya, untuk pelatihan untuk mengcounter sebuah narasi yang negatif gitu ya. Bisa nanti rekan-rekan sekalian berkomentar ya di kolom komentar unggahan konten saya ini. Baik rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan ini menjadi hal yang bermanfaat, menjadi awal yang baik ya untuk kita semua dalam menjaga ekosistem digital kita menjadi lebih sehat di masa yang akan datang. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.